Bab 1941. Sialan, sialan. John, yang berada di samping pria berjanggut itu, sedikit tidak setuju. Li Yang, kau selalu suka melebih-lebihkan. Aku tidak percaya padamu. Setidaknya aku tidak percaya gadis itu sebaik yang kau katakan. Pria berjanggut itu langsung panik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Seperti yang kukatakan tadi, kita bertaruh untuk segelas bir. Tidak mungkin. John menggelengkan kepalanya. Sebelum pria berjanggut itu sempat berbicara lagi, ia berkata, segelas bir saja tidak cukup. Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk ini. Ayo kita lakukan ini. Setelah kita lebih dekat, kita lihat-lihat sebentar. Kalau aku tahu kamu cuma pamer, kamu harus mentraktirku makan malam yang enak malam ini. Setelah itu, kamu harus mentraktirku minum di bar. Pria berjanggut itu langsung mengangguk. Tidak masalah. Tapi bagaimana kalau aku tidak sedang menyombongkan diri dan gadis di mobil itu memang hebat? John berkata tanpa ragu, kalau begitu aku akan menghapuskan utang budimu padaku sebelumnya. Selain itu, aku akan membelikanmu minuman. Setuju. Pria berjanggut itu langsung setuju. Ketika mobil mendekati jalan tempat mereka menyaksikan adegan erotis itu, ia melihat mobil Ye Feng dan Sue Li masih di sana. Ia segera memperlambat laju dan menurunkan kaca jendela, untungnya, mereka belum pergi. Coba kulihat. John juga menahan napas dan memfokuskan pandangannya pada mobil Ye Feng dan Sue Li. Ketika mobil mereka mendekati sasaran dan hampir mengenai mobil Sue Li dan Ye Feng, keduanya menjulurkan leher untuk melihat. Lalu kedua lelaki itu membelalakkan matanya. Karena mereka melihat seorang wanita yang secantik peri dari mitos dan legenda. Dia memiliki kulit yang cerah, paras yang cantik, dan aura yang bermartabat. Bahkan rambutnya ditata dengan indah, sehalus dan semenarik air terjun kemasan. Yang terpenting, wanita ini bersandar di kursi pengemudi dan berusaha sebaik mungkin untuk bercinta. Saat mobil John dan pria berjanggut itu meleset dari mobil Ye Feng dan Sue Li, keduanya mengumpat bersamaan, "OF **. Mobil itu kehilangan kendali lagi. Kamu menang. John agak iri. Gadis itu memang wanita tercantik yang pernah kulihat seumur hidupku. Dia begitu cantik sampai-sampai tak nyata. Dia seperti wanita-wanita cantik di negeri naga yang memakai filter kecantikan. Kebaikanmu sudah dihapuskan. Aku akan mentraktirmu minum nanti." Mata pria berjanggut itu kosong. Tapi aku sudah tidak tertarik minum lagi. Gadis yang luar biasa. Dia baru saja meletakkan kakinya di bahu pria itu, dan sekarang dia membantunya di mobil. Aku tak bisa membayangkan betapa bahagianya pria itu. Tiba-tiba aku merasa minum itu sama sekali tidak menarik. Petik 2. Ye Feng hanya menikmatinya dengan tenang. Meskipun dia bisa merasakan bahwa Sue Li sangat tidak berpengalaman dan seorang pemula, dia juga bisa merasakan bahwa Sue Li sangat rajin dan pekerja keras. Perasaan itu berkali-kali lipat lebih menyenangkan daripada orang yang tahu teknik tetapi tidak punya perasaan. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, ketika Sue Li selesai membersihkan, dia memeluknya dan menggunakan beberapa keterampilan medis untuk membantunya memulihkan kekuatannya. Karena itu, Sue Li menyadarinya. Saat ia berbaring di atasnya, tatapannya kembali lembut. "Bos, kau baik sekali." Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia menepuk kepalanya pelan dan tinggal bersamanya sebentar sebelum berkata, "Istirahat dulu, aku akan menyetir." "Oke." Suara Sue Li lembut dan agak serak. Ia menjawab dengan patuh dan duduk di kursi penumpang. Melihat ini, Ye Feng duduk di kursi pengemudi, membuka jendela untuk menghirup udara segar, lalu menyalakan mobil. Ia bersiap untuk kembali ke Meiruo Tiancheng Medical Beauty Group. Namun, pada saat ini, notifikasi sistem yang telah ia tunggu-tunggu tiba-tiba muncul. Navigasi harta karun baru ditemukan. Bab 1942. Dia mendapatkannya lagi. Silakan belok kanan di sepanjang jalan yang ada. Setelah 1,2 km, belok kanan. Setelah lampu merah ke-9, belok kiri dan lanjutkan sekitar 13,8 km. Tatapan Ye Feng beralih. Dia membuka peta di ponselnya dan menemukan tujuan yang ditandai oleh navigasi harta karun. Bandara Stans. Itu adalah bandara besar yang terletak di pinggiran Chelmsford, yang berbatasan dengan Fox City. Dia segera menyalakan mobil dan mengikuti panduan navigasi perburuan harta karun menuju Bandara Stans. Saat itu, Sue Li sepertinya menyadari sesuatu. Ia menoleh ke arah Ye Feng. "Bos, kita mau kemana? Sepertinya ini bukan jalan kembali." Ye Feng mempercepat langkahnya sambil membuat alasan, "Kita mendapat petunjuk penting, ayo kita ubah jadwal dan pergi ke Bandara Stans dulu." "Bandara, bos, apakah ada teman penting yang datang ke sana?" Sue Li menjawab tanpa sadar. "Tidak.
Ketika Ye Feng melihat batas kecepatannya tidak terlalu tinggi, ia memacu kendaraannya hingga 160 km per jam. Lalu kenapa? Sueli begitu terkejut hingga tanpa sadar ia memegang sandaran tangan mobil dengan kedua tangannya. Ada sesuatu yang mendesak dan sangat penting bagiku. Ye Feng masih belum jelas. Namun kali ini, Sueli tampaknya telah memahami sesuatu, jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Namun, kecepatan mengemudi Ye Feng semakin cepat, dan pemandangan di kedua sisi juga semakin cepat berlalu. Dia berkata dengan suara gemetar, "Bos, bukankah kecepatannya agak terlalu cepat sekarang? Kalau takut, berpegangan saja pada sandaran tangan." Ye Feng tidak memperlambat lajunya. Sebaliknya, setelah melewati lampu lalu lintas terakhir, ia menginjak pedal gas, mengerahkan segenap tenaga mobilnya. Meskipun kadang-kadang ada tikungan kecil di jalan lurus ini, hal itu tidak menjadi tantangan sama sekali baginya. Hanya dalam waktu singkat, ia menyalip mobil-mobil yang tak terhitung jumlahnya dan melaju dengan mantap ke tempat parkir Bandara Stans. Dan pada saat ini, Sueli secara garis besar memahami nilai keterampilan mengemudi Ye Feng. Melihat Ye Feng keluar dari mobil seolah-olah baru saja melakukan hal sepele, tatapan aneh melintas di matanya. "Bos, Anda bukan pembalap sebelumnya, kan? Keterampilan mengemudi dan ketabahan mental Anda benar-benar di luar imajinasi." "Tidak, aku tidak." Ye Feng menggelengkan kepalanya. "Tapi aku telah meninggalkan beberapa pembalap profesional papan atas." Petik 2. Sueli menatapnya sejenak dan perlahan memberinya acungan jempol. "Beberapa orang pamer." Ye Feng tidak terlalu memikirkannya, setelah memarkir mobil dan keluar bersama Sueli, dia kembali memusatkan perhatiannya pada navigasi harta karun. Mengikuti petunjuk, mereka berdua dengan mudah melewati terminal bandara, melewati kerumunan, dan kemudian sampai di bagian belakang terminal bandara, tempat yang tampak seperti gudang. Ada tanda peringatan besar bertuliskan, "Pintu masuk hanya untuk staf." Di sebelah tanda peringatan itu terdapat satu-satunya pintu masuk, dan ada seorang pria kekar bersenjata peluru tajam yang menjaganya. Namun, navigasi harta karun menunjukkan bahwa target ada di dalam. "Silakan terus berjalan ke depan sejauh 120 meter, lalu belok kanan sejauh sekitar 39 meter untuk mencapai tujuan Anda." Ye Feng mendengar petunjuk terakhir dari navigasi harta karun, dia melirik ke tujuan dan melihat bahwa itu seharusnya sebuah gudang yang tidak mencolok di antara banyak gudang yang tertata rapi. "Hei, apa yang kau lakukan?" Sebelum dia bisa mengamati lebih jauh, pria kekar yang bertugas menjaga pintu masuk dan keluar gudang berjalan mendekat sambil menenteng pistol. Ketika ia berjalan mendekat dan hendak mengusir Ye Feng, ia melihat Ye Feng dan Sueli sama-sama mengenakan pakaian mewah. Kecemburuan dan keserakahan terpancar di matanya. "Ini gudang transportasi penting di bandara, hanya staf yang boleh masuk." Sambil berbicara, ia memperhatikan jam tangan desainer di pergelangan tangan Sueli dan perhiasan Van Cleef dan Arpels di lehernya. Ia masih tak bisa mengalihkan pandangan darinya, dan matanya dipenuhi kerinduan dan keserakahan. Ye Feng telah melihat tatapan serupa dari banyak orang sebelumnya. Dia langsung mendapat beberapa ide. Sambil tersenyum, ia segera mengeluarkan dompet dari sakunya dan diam-diam memasukkan sekitar setengah dari uang tunai itu, yang jumlahnya hampir 1.000 pound Sun Never Sets, ke tangan lawan bicaranya. "Teman, tolong buat pengecualian." Bab 1943. Tidak tahan lagi, jangan tahan lagi. Ketika pria berotot dengan pistol berisi peluru melihat uang tunai di tangan Ye Feng, matanya berbinar. Namun, ia tidak langsung mengambilnya. Ia malah melihat sekeliling, dan setelah memastikan tidak ada orang lain yang memperhatikannya, ia menatap uang tunai di tangan Ye Feng sambil menelan ludah. "Apa maksudmu?" "Sudah saya bilang, ini gudang transit bandara untuk barang-barang penting. Non-staf dilarang masuk. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk seperti ini." Ye Feng tersenyum. "Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, ini hanya hadiah kecil. Aku ingin berteman denganmu. Teman, tidak mudah bagimu berada di sini. Anggap saja seperti aku mentraktirmu makan." Pria kekar itu segera mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam saku. Raut wajahnya sedikit melembut ketika ia berkata, "Karena kau orang baik, aku akan menjadikanmu temanku. Katakan padaku, kenapa kamu ingin masuk? Meskipun kita berteman, jika kau ingin masuk dan membuat masalah, aku tidak bisa mengambil risiko." Ye Feng tidak menyangka orang ini akan diam saja setelah menerima uang itu. Meskipun sedikit kesal, ia tetap tersenyum. "Bukan apa-apa, hanya saja keluarga istriku akan membangun gudang serupa. Saya melihat gudang transportasi di Bandara Stans dan merasa desainnya bagus, jadi saya ingin masuk dan belajar. Teman, tenang saja. Aku tidak akan merepotkanmu. Jadi itu saja." Pria kekar itu menatap Ye Feng dan Sueli yang ada di sampingnya. Dari cara berpakaian mereka berdua,
orang bisa tahu bahwa mereka memang kaya dan mulia. Kalau begitu, ikut aku. Pria kekar itu melihat sekeliling lagi, setelah memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka, dia cepat-cepat melambaikan tangan ke arah Ye Feng dan Sueli. Ye Feng dan Sueli mengikutinya, dan segera tiba di ruang ganti yang dulunya merupakan sebuah kontainer. Pria kekar bersenjata itu mengeluarkan 2 set seragam kebersihan yang segera ia lemparkan kepada mereka. Manajemen di sini lebih ketat. Orang-orang berpatroli di mana-mana. Orang luar tidak diizinkan berkeliaran bebas. Kenakan seragam bersih-bersih kalian dan keluarkan sapu serta pengki. Pura-puralah sedang bersih-bersih di sini agar tidak terlihat orang lain. Ye Feng mengangguk dan segera mengenakan seragam pembersihnya. Saat mengamati lingkungan di sini, ia juga menyadari bahwa entah mengapa, tempat ini tidak memiliki banyak kamera pengawas elektronik. Sebaliknya, keamanan di sini lebih mengandalkan manusia. Mengenakan seragam kebersihan dan berpura-pura menjadi petugas kebersihan tentu akan memudahkan dia dan Sueli berjalan-jalan. Dia mengenakan seragam kebersihan dan pada dasarnya tampak sopan. Tetapi Sueli berbeda. Dia juga belajar darinya dan mengenakan seragam kebersihan. Meskipun demikian, riasan wajahnya yang indah, rambutnya yang indah, dan perhiasan di tubuhnya tetap memperlihatkan bahwa dia luar biasa. Melihat ini, pria kekar dengan pistol berisi peluru itu jelas-jelas kembali berpikir licik. Ia berpura-pura antusias dan berkata, "Nyonya, Anda tidak terlihat seperti tukang bersih-bersih. Sebaiknya kamu lepas semua perhiasanmu dan simpan saja di rumahku untuk sementara waktu. Setelah itu, kamu bisa merapikan riasan dan gaya rambutmu. Ketika kamu dan temanku selesai meneliti, kamu bisa datang kepadaku untuk mengambilnya." Sueli tidak terlalu memikirkannya. Mendengar ucapannya masuk akal, ia segera mulai melepas perhiasannya. Namun, ketika pria kekar bersenjata pistol itu melihat perhiasan yang dilepas wanita itu, ia tak kuasa menahan keserakahannya. Ia menatap benda-benda itu dan tak kuasa menahan diri untuk menelan ludahnya lagi. Ye Feng tahu dengan sekali pandang bahwa begitu dia menyerahkan perhiasan itu pada pria ini untuk diamankan, pria ini tidak akan mengembalikan perhiasan itu dengan mudah. Pria kekar ini bukan sekadar serakah, dia bukan sekadar seseorang yang tak punya tujuan akhir. Orang seperti ini bisa dengan mudah merusak segalanya. Dia meletakkan tangannya di bahu lelaki kekar itu sambil tersenyum dan berkata, "Kau sungguh baik sekali, Bung." Namun, saat lelaki kekar itu lengah, ia tiba-tiba mengerahkan tenaga dan menggunakan tenaga tersembunyi untuk memukul beberapa titik akupuntur di belakang leher lelaki itu. Uff! Pria kekar itu hanya mengeluarkan erangan teredam, dan tubuhnya langsung melunak dan jatuh. Senjata di bahunya hampir terjatuh. Ye Feng bereaksi cepat, dia berpegangan pada tubuh dan pistolnya. Lalu, dia menyeretnya ke kantor. Dia menaruhnya dalam posisi tidur di atas meja. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali 1000 pound Sun Never Sets yang baru saja dia masukkan ke saku pria itu. Bab 1944. Dia benar-benar terlalu baik. Berikan semua perhiasanmu padaku. Setelah berurusan dengan pria kekar itu, Ye Feng berjalan menuju Sueli secara alami. Sueli tanpa ragu-ragu, ia segera menyerahkan perhiasan itu kepada Ye Feng, lalu menatap pria kekar yang sedang tertidur lelap. Memangnya ada masalah kalau sampai membuatnya pingsan seperti ini? Seharusnya baik-baik saja. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tempat ini agak aneh, sepertinya mereka menghindari pengawasan elektronik, semua keamanan dilakukan oleh manusia. Biarkan dia berpura-pura tidur sebentar di posnya. Selama tidak ada yang membuat masalah di sini selama proses ini, tidak akan ada yang memperhatikan. Lalu riasan di wajahku. Sueli mendengar kata-kata Ye Feng dan tidak ragu-ragu, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke riasannya. Hari ini, dia menemani Ye Feng untuk berpartisipasi dalam pameran penelitian Lyford Life Sciences Research Institute. Dia secara khusus merias wajahnya agar terlihat lebih indah. Tidak ada alat penghapus riasan di sini, jadi sangat sulit untuk menghapus riasan. Serahkan saja padaku. Ye Feng tersenyum. Setelah melihat sekeliling ruang ganti, Master Penyamaran, Ye Feng, muncul. Dengan bantuan beberapa peralatan sederhana di ruang ganti, Ye Feng menatap wajahnya dan Sueli. Setelah sekitar 1 menit, ketika dia melihat ke cermin lagi, dia tertegun. "Ya ampun, bos, apakah Anda agen yang hebat? Saya pikir hanya beberapa pemeran utama pria di film laga Hollywood yang bisa memiliki keterampilan sebanyak itu. Berlomba, menyamar, bersembunyi, dan bertarung seperti Superman. Saat ini, perempuan di cermin itu tak lagi tampak seperti wanita cantik kota dengan riasan yang indah. Ia benar-benar tampak seperti perempuan parubaya dengan kondisi kulit yang sedikit lebih baik dan fitur wajah cantik peninggalan masa mudanya." Ye Feng masih sama saja,
dia tidak lagi memiliki sikap luar biasa seperti sebelumnya, rambutnya acak-acakan, jenggotnya tidak dicukur, dan wajahnya sedikit kusam. Ditambah dengan pinggangnya yang sedikit bungkuk, dia tampak seperti pria parubaya yang frustrasi. Ye Feng mendengar ini dan tersenyum. Tidak ada organisasi agen khusus yang mampu mempekerjakanku. Sebelum Sueli sempat berkata apa-apa lagi, ia menyerahkan sapu dan pengki. Mulai sekarang, kami yang akan membersihkannya. Hati-hati, jangan terlalu banyak bicara. Jangan biarkan suaramu menunjukkan usiamu. Ya, ya. Sueli menjawab dengan cepat, tetapi dia menatap Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Ye Feng tidak keberatan, dia juga mengambil sapu dan pengki dan berjalan keluar dari kontainer. Ketika dia keluar dari kontainer, dia melihat sekelilingnya. Seperti dugaannya, tak seorang pun menyadari situasi di sini. Ye Feng memberi isyarat tangan ke belakangnya, lalu dia mengajak Sueli dan berpura-pura membersihkan tempat itu sambil diam-diam mengamati keadaan sekitar. Saat dia dan Sueli berpura-pura menjadi petugas kebersihan dan berjalan memasuki seluruh area gudang, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di area gudang sebesar itu, tidak hanya tidak ada kamera pengintai di pintu masuk, tetapi juga tidak ada kamera pengintai elektronik di dalamnya. Di kawasan tersebut, personel keamanan disiagakan di berbagai zona. Setiap petugas keamanan bersenjata dan hanya berpatroli di area yang menjadi tanggung jawab mereka. Itu sangat tidak normal. Bahkan Sueli, yang bukan seorang profesional, setelah mengikuti Ye Feng berkeliling, menyadari ada yang tidak beres. Ketika tidak ada orang di sekitar, ia berbisik kepada Ye Feng, "Saya khawatir ada yang tidak beres dengan gudang ini. Keamanannya terlalu ketat dan terlalu longgar. Di zaman sekarang ini, saya belum pernah melihat gudang tanpa kamera pengawas. Lagi pula, standar senjata dan perlengkapan petugas keamanan ini terlalu tinggi." Ye Feng mengangguk, lalu merendahkan suaranya. "Perhatikan identitasmu. Jangan bicara dulu." Kemudian, setelah Sueli berhenti berbicara, dia berjalan menuju tujuan perburuan harta karun. Di dalam area gudang, selain petugas keamanan bersenjata yang berpatroli di setiap area, orang-orang juga menjaga pintu masuk setiap gudang. Ye Feng dan Sueli, dua petugas kebersihan, baru saja mendekati gudang yang ditunjuk navigasi perburuan harta karun ketika para penjaga yang sedang merokok dan mengobrol di pintu masuk langsung berhenti. Mereka menyipitkan mata dan menatap keduanya. Bab 1945. Secara tidak sengaja memperingatkan musuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Tempat ini tidak mengizinkan orang luar mendekat. Cepat dan enyahlah. Orang yang berbicara pertama kali adalah seorang laki-laki kekar dengan jenggot lebat. Ketika dia berbicara, nadanya tidak sopan dan ekspresinya sangat menghina. Dengan lambaian tangannya, seolah-olah dia tengah mengusir dua ekor lalat. Sueli sedikit tidak senang saat melihat ini. Namun Ye Feng tidak keberatan, ia hanya tersenyum sambil menghampiri mereka. "Semuanya, saya baru saja menerima kabar bahwa tempat ini membutuhkan jasa kebersihan. Mengapa kamu tidak masuk dan konfirmasi dulu dengan orang yang bertanggung jawab?" Jasa kebersihan. Ekspresi pria berjanggut itu membeku sesaat. "Omong kosong. Apakah pihak lain itu memberitahumu siapa dia? Kamu nggak tahu kalau ini area terlarang. Bukankah layanan kebersihannya selalu disediakan oleh staf kita sendiri?" "Ya." Di belakangnya, penjaga lainnya mengangguk. "Cepat dan pergilah. Ini bukan tempat yang bisa kamu masuki." Ye Feng terus mendekati pintu gudang. Sekarang dia bisa dengan jelas mencium bau darah yang mengepul dari pintu gudang, juga bau kotoran manusia. Dikombinasikan dengan situasi keamanan yang tidak normal di sini, tidak sulit untuk berspekulasi bahwa selain harta karun yang tersembunyi dalam navigasi perburuan harta karun ini, pasti ada beberapa bisnis yang mencurigakan. Ketika dia mendekat, senyumnya masih mengembang. "Saya sudah menerima perintah dari atasan, jadi saya datang. Mengapa kalian tidak pergi dan berkomunikasi dengan orang yang bertanggung jawab di dalam dan mengonfirmasinya sebelum mengambil keputusan?" Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebungkus rokok mahal dari sakunya dan berpura-pura memberikannya kepada pria berjanggut dan yang lainnya. "Kalau tidak, kalau aku kembali seperti ini, kurasa tidak akan mudah melapor ke atasan." "Sudah kubilang enyahlah, kau dengar aku." Pria berjanggut itu menepis rokoknya. "Jangan berikan kami itu. Ini bukan tempat yang bisa kamu akses. Kalau kamu tidak mendengarkan kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Di belakangnya, para penjaga juga menampakkan ekspresi garang. Beberapa di antara mereka bahkan tampak siap meraih senjatanya. "Baiklah, baiklah, baiklah." Melihat ini, Ye Feng berpura-pura tidak punya pilihan lain, dia mengangkat tangannya dan perlahan mundur. Ketika orang-orang ini sedikit rileks, dia berbalik dan segera menarik Sueli ke ruang ganti sementara.
Setelah keduanya pergi, Sueli penasaran. Bos, apa kau menemukan sesuatu? Sepertinya kamu ingin melihat apa yang ada di dalam gudang itu. Ya. Ye Feng bergerak untuk membawanya kembali ke ruang ganti. Sambil mengeluarkan ponselnya, ia mencari informasi kontak Isabella dan mulai menulis pesan. Dia ingin melihat apakah dia bisa menipu para penjaga agar membuka pintu gudang dan membiarkannya melihat ke dalam, tetapi para penjaga tidak mempercayainya. Jika memang begitu, dia hanya bisa mengubah metodenya dan memperingatkan musuh. Bagaimanapun, ada yang salah dengan gudang ini. Jika mereka mendengar keributan atau tahu polisi akan datang untuk menggeledah, mereka akan mengambil tindakan untuk menghancurkan beberapa barang bukti terlebih dahulu. Adapun mengapa mereka mendengar pergerakan polisi? Itu sederhana. Mampu bersembunyi di tempat seperti Bandara Stans, jelaslah bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar. Terlalu mudah bagi orang semacam ini untuk mengetahui sedikit saja tentang polisi. Begitu orang-orang ini tahu tentang tindakan polisi, mereka akan mulai menghancurkan bukti, dan Ye Feng akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Kalau tidak salah, ini seharusnya sarang kejahatan. Ye Feng memberikan penjelasan sederhana kepada Sueli sebelum memberitahu Isabella tentang temuannya. Apa? Isabella terkejut menerima pesannya. Saya akan menghubungi atasan saya sekarang juga dan meminta mereka untuk segera mengatur orang-orang untuk segera menuju Bandara Stans guna melakukan pencarian. Dia segera mengirim pesan. Melihat ini, Ye Feng menyimpan teleponnya dan menunggu dengan sabar bersama Sueli di ruang ganti. Sesuai dengan dugaannya. Kurang dari 10 menit setelah Isabella mengatakan akan menghubungi atasannya, gudang di dekatnya langsung menjadi kacau. Brengsek. Ada kabar dari atasan. Polisi terdekat telah menerima laporan. Sepertinya seseorang telah menemukan sesuatu yang tidak beres di sini. Kita harus segera memindahkan anak babi itu. Kalau tidak, nanti kalau polisi datang untuk menyelidiki dan menemukan petunjuk, kita akan mendapat masalah besar. Bab 1946. Tunjukkan tangan lain. Di ruang ganti, Sueli mendengar keributan di luar dan matanya bergerak sedikit. Set. Ye Feng memberi isyarat agar dia diam, lalu membuka pintu sedikit dan mengintip keluar. Pada saat ini, seluruh area gudang transit mulai bergerak. Banyak petugas keamanan mulai berkumpul di sekitar gudang yang dijaga pria berjanggut itu dan yang lainnya. Mereka mengamati sekeliling dengan waspada. Pria berjanggut itu memerintahkan anak buahnya untuk segera membuka pintu gudang. Di bawah perlindungan sekelompok petugas keamanan bersenjata lengkap, mereka membawa beberapa forklift. Tidak lama setelah mereka mengendarai forklift ke dalam gudang, forklift pertama dengan rangka logam besar perlahan melaju keluar dari gudang. Namun saat melihat sosok-sosok dalam sangkar, pupil mata Ye Feng mengecil. Karena sangkar logam itu hanya berisi orang-orang yang tertidur. Setelah forklift membawa sangkar logam keluar dari gudang, ia dengan cepat mulai bergerak di bawah perlindungan beberapa personel keamanan. Melihat ini, Ye Feng kembali ke penjaga pertama yang masih tertidur lelap. Ia segera menanggalkan pakaian dan perlengkapan pria itu. Kemudian, dia menanggalkan seragam pembersihnya, berganti ke seragam pria kekar, dan meraih senjatanya. Setelah selesai, dia membantu pria itu berganti pakaian bersih-bersih dan berbalik menatap Sueli. Sueli sedikit tertegun dengan pertunjukan Ye Feng. Melihat Ye Feng menyamar sebagai satpam, matanya melebar. Kau berencana menyamar dengan satpam di luar? Ya, Ye Feng mengangguk. Orang-orang ini sebenarnya berkecimpung dalam bisnis perdagangan manusia. Sekarang setelah mereka menerima beritanya, mereka bersiap untuk memindahkan semua bukti. Aku harus menyusup ke mereka dan melihat kemana orang-orang ini akan memindahkan buktinya. Aku akan mengejutkan mereka nanti. Lalu aku. Sueli menatap seragam pembersihnya. Kamu terus saja berperan sebagai petugas kebersihan. Ye Feng memberikan beberapa instruksi sederhana. Aku akan mengusirmu nanti. Ambil kesempatan untuk kembali ke lobi bandara dan tunggu saya di bandara. Baiklah. Sueli tidak bertanya lebih lanjut. Setelah Ye Feng menyelesaikan penyamarannya, Sueli bekerja sama dengan Ye Feng dan berpura-pura diusir oleh petugas keamanan, segera meninggalkan tempat ini. Adapun Ye Feng, setelah dia berpura-pura tidak senang dan mengusir Sueli, dia membawa senjatanya dan pergi ke gudang tempat pria berjanggut dan yang lainnya berjaga. Benar saja, di dalam gudang itu, selain antrean forklift, sedikitnya ada 10 hingga 20 sangkar besi besar. Di setiap kandang ada orang-orang yang pingsan atau ketakutan. Kalau ada yang berani bersuara langsung dipukul beberapa kali, lalu disuntik obat bius dan pingsan di tempat. Pria berjanggut dan anak buahnya ada di antara mereka, dan mereka dengan cepat memerintahkan forklift untuk mengangkut sangkar besi. Ye Feng dapat melihat dengan jelas bahwa banyak kandang yang berlumuran darah, dan juga ada kotoran dan urin yang belum dibersihkan.
Diperkirakan orang-orang ini telah makan, minum, dan buang air besar di sini sejak mereka dibawa ke sini. Ayo cepat. Brengsek. Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Cepat pindahkan anak-anak babi itu. Kita masih harus membereskan gudang ini nanti. Waktunya sudah habis. Pria berjanggut itu nampaknya sangat mudah tersinggung saat ini dan dia terus mengumpat. Statusnya seharusnya cukup tinggi. Di tengah umpatannya, forklift itu langsung melaju kencang. Ketika tidak ada yang memperhatikan, Ye Feng bergabung dengan tim keamanan dan mengikuti beberapa petugas keamanan untuk mengawal forklift ke titik transfer. Saat dia menyelinap ke tim keamanan, berpura-pura menjadi petugas keamanan, dan mengawal forklift sepanjang jalan, dia akhirnya menemukan rahasia lain dari gudang transit besar ini. Di tepi gudang transit ini, di bawah kontainer yang tidak mencolok, terdapat ruang bawah tanah rahasia. Ada mekanisme tersembunyi dan lorong rahasia di dalam kontainer. Dengan mengikuti jalur ini, mereka dapat mencapai sebuah ruang rahasia yang luasnya tak tertandingi. Semua rangka logam yang telah dipindahkan oleh forklift lain telah dipindahkan ke sini. Ye Feng diam-diam mengingat beberapa informasi penting dan situasinya. Setelah menyelesaikan pengawalan forklift, ia kembali ke gudang tempat pria berjanggut dan yang lainnya ditempatkan. Kunci untuk menemukan harta karun itu masih ada di gudang. Belum dipindahkan. Bab 1947. Apakah kau melupakanku begitu cepat? Pada saat ini, dengan bantuan fungsi pemindaian mendalam sistem, Ye Feng telah menemukannya. Sasaran navigasi perburuan harta karun ini tidak lain adalah Kuali 9 Prefektur, Kuali Provinsi Liang, yang telah dicari olehnya dan Cheng Feier. Menurut fungsi pemindaian mendalam Ye Feng, Kuali Provinsi Liang saat ini berada di ruangan di sisi kanan lantai 2 gudang ini. Ada tanda di pintu yang bertuliskan, Kantor Manajer. Sepertinya itu adalah kantor manajer gudang. Namun, meskipun semua orang di gudang sibuk memindahkan orang-orang yang akan dijual, pintu kantor selalu tertutup. Sepertinya orang-orang di dalam tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Ye Feng berbaur dengan para penjaga keamanan dan diam-diam mengamati area tersebut selama beberapa saat, namun dia tidak melihat seorang pun yang masuk maupun keluar. Ketika semua kurungan besi di gudang telah dipindahkan dan pria berjanggut itu mulai memanggil semua orang untuk membersihkan bau darah dan kotoran di gudang, banyak petugas keamanan yang mengeluh dan enggan melakukannya. Baru kemudian pintu kantor terbuka dan sesosok tubuh yang garang keluar. Yang tidak mau mati, cepatlah. Sosok garang itu memegang pagar dengan kedua tangan dan menatap semua petugas keamanan di bawahnya. Bos baru saja menerima telepon yang mengatakan bahwa polisi di sekitar sini akan tiba di luar bandara dalam 15 menit. Selain polisi, ada juga agen kekaisaran dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Jika kau ingin menerima peluru dari agen-agen itu, teruslah buang-buang waktumu. Tiba-tiba, ekspresi banyak personel keamanan yang enggan melakukan pekerjaan kotor tersebut berubah, dan tindakan mereka dengan cepat menjadi lincah. Bukan hanya polisi. Saya khawatir masalah ini akan merepotkan. Sementara semua orang membersihkan darah dan kotoran, mereka tak dapat menahan diri untuk berbisik. Agen Kekaisaran. Kenapa mereka mengikuti kita ke sini? Mungkinkah ada masalah di bagian lain yang mereka temukan secara tidak sengaja? Kami sudah beroperasi di sini selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada agen di sini. Apakah akan ada masalah kali ini? Saat semua orang berdiskusi, mereka tanpa sadar melirik pria berjanggut itu. Ekspresi pria berjanggut itu langsung menegang ketika mendengar itu. Semuanya, fokuslah pada pekerjaan kalian. Jangan pikirkan omong kosong seperti itu. Selama kita membersihkan jejak-jejak di gudang ini dan menyembunyikan buktinya dengan baik, bahkan jika agen kerajaan dimobilisasi, semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa, ada orang di belakang kita. Mendengar ini, ekspresi semua orang langsung rileks. Benar sekali. Itu urusan mereka. Kali ini, agennya sudah datang. Mungkin ini hanya keadaan darurat. Tidak terlalu serius. Jika mereka benar-benar mendapatkan bukti kunci lebih awal, para petinggi mungkin tidak akan memanggil kami untuk sekadar mentransfer bukti. Mereka akan meminta kami untuk langsung menghancurkan bukti tersebut. Setiap gerakan organisasi agen rahasia itu tidak bisa lepas dari pandangan orang-orang di belakang kita. Petik 2. Ye Feng mendengarkan diskusi semua orang dan segera memiliki beberapa spekulasi. Namun, ia tidak menunjukkannya. Ia hanya terus berpura-pura ikut campur. Di saat yang sama, ia diam-diam mengamati situasi di kantor manajer di lantai 2. Melihat orang-orang di kantor manajer tidak berniat ikut pindah, ia menunggu semua orang membersihkan gudang, menyemprotkan pengharum ruangan, dan bahkan memindahkan beberapa kontainer baru ke dalam. Ketika mereka mulai mengungsi satu persatu, ia tetap berada di luar pintu gudang dan tidak mengikuti mereka.
Baru setelah lelaki berjanggut itu dan yang lainnya memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan hendak keluar dari gudang, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Ia melangkah maju dan tak memberi kesempatan pria berjanggut itu bereaksi. Ia melancarkan pukulan keras untuk menjatuhkannya ke tanah. Setelah itu, ia melumpuhkan orang-orang di belakang pria berjanggut itu dengan mudah. Kau. Setelah pria berjanggut itu ditampar ke tanah, ia masih sedikit tertegun. Ia menutupi wajahnya dan berdiri. Hal pertama yang ia lakukan adalah menunjukkan ekspresi marah. Kau tidak mengenaliku lagi. Ye Feng tertawa dingin, lalu memukul pria itu lagi. Begitulah caramu menepis rokok yang kuberikan padamu tadi. Pria berjanggut itu terlempar ke tanah lagi, dan pupil matanya tiba-tiba bergetar. Bab 1948. Seorang femme fatale 1. Kau. Pria berjanggut itu sepertinya teringat sesuatu. Tatapannya cepat menyapu wajah Ye Feng sebelum beralih ke pakaiannya saat ini. Kaulah yang diam-diam menghubungi agen kekaisaran. Gampang kena masalah kalau tahu terlalu banyak. Ye Feng membalas senyumannya, tapi sebelum pria berjanggut itu sempat memperingatkannya, ia menyerang lagi. Dia langsung menebas bagian belakang lehernya. Aduh! Pria berjanggut itu mengerang dan jatuh ke tanah. Ye Feng menutup pintu gudang dan mulai berjalan menuju kantor manajer di sisi kanan lantai 2. Pada saat ini, sosok ganas itu telah kembali ke kantor manajer. Pintu kantor manajer di lantai 2 ditutup lagi. Ketika Ye Feng datang ke kantor manajer, dia merasakannya dengan hati-hati. Setelah memastikan jumlah dan sebaran orang di dalam, dia mengetuk pintu kantor. Di kantor, beberapa dari mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, terdengar suara tidak senang. Siapa itu? Bukankah sudah kubilang untuk membereskan gudang dan segera keluar? Mengapa kamu mengetuk pintu sekarang? Ini aku. Ye Feng menirukan suara pria berjanggut itu. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Apa yang terjadi? Pintu kantor manajer terbuka, dan hal pertama yang terungkap kepada Ye Feng adalah wajah yang dikenalnya. Itulah lelaki galak yang baru saja keluar untuk berteriak pada semua orang. Pria garang itu membuka pintu, dan saat dia melihat Ye Feng, dia tercengang. Pada saat dia bereaksi dan ingin menutup pintu, semuanya sudah terlambat. Ye Feng bergerak untuk menutup celah pintu dan kemudian meninju wajahnya. Pria ganas itu, yang tingginya lebih dari 2 meter dan beratnya sedikitnya 200 pon, terpental. Oh, sial. Kita diserang. Kantornya kacau balau. Ye Feng mendorong pintu hingga terbuka dan melihat beberapa penjaga keamanan di kantor yang mirip dengan pria galak itu mengangkat senjata mereka dan membidiknya. Ia bergerak ke meja dan meninju dada salah satu petugas keamanan hingga pingsan di tempat. Kemudian, ia meraih tempat pena di meja dan melemparkannya ke segala arah seperti gadis dongeng yang menaburkan bunga. Tiba-tiba, sebelum para petugas keamanan dapat membidiknya, pena-pena di tempat pena itu menusuk tangan mereka bagai pedang tajam. Ah! Mendesis. Gelombang tangisan kesakitan segera terdengar di kantor. Ye Feng masih secepat kilat, dia tidak menunggu orang-orang ini pulih, dan dia terus bergerak dan menyerang. Setelah beberapa kali tebasan tangan, semua orang itu jatuh. Hanya seorang wanita cantik yang tersisa di ruang kerja manajer yang luas dan mewah itu. Ia masih duduk di kursi bos dengan linglung. Ketika wanita cantik itu melihat bahwa dia telah melewati para penjaga keamanan dan berjalan perlahan ke arahnya, dia segera mengangkat tangannya sebagai isyarat menyerah. Ye Feng sedikit terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa bos komplotan penyelundup manusia ini adalah seorang wanita muda dan cantik. Apakah Anda manajer di sini? Ye Feng berjalan ke meja wanita cantik itu. Ya. Wanita cantik itu mengangguk dan bertanya, siapa kamu? Saya dengar dari atasan bahwa agen kerajaan menerima laporan, jadi mereka bergabung dengan polisi terdekat untuk menyelidiki. Apakah kamu menghubungi agen kerajaan? Ye Feng hendak menjawab ketika dia tiba-tiba mendengar gerakan mekanis kecil. Dari sudut matanya, dia melihat ke arah keributan itu. Tubuh bagian bawah wanita cantik itu tiba-tiba sedikit terpelintir. Ye Feng menghindar ke samping bagaikan kilat. Ledakan. Suara tembakan terdengar dari bawah kaki wanita cantik itu. Ternyata sepatu wanita ini dibuat khusus untuk agen khusus, dan ada pistol tersembunyi di bawahnya. Sebelumnya, saat dia berpura-pura berbicara dengan Ye Feng, dia mencoba mengalihkan perhatian Ye Feng dan menurunkan kewaspadaannya. Setelah menghindari tembakan ini, mata Ye Feng berkilat dingin, dia segera bergerak mendekati wanita cantik itu. Sementara itu, wanita cantik itu sedikit berubah ekspresinya ketika menyadari serangannya meleset. Ia pun mengerahkan kekuatan sejatinya.
Dia cepat-cepat menarik laci itu hingga terbuka dengan satu tangan, seolah hendak mengeluarkan pistol, sementara tangannya yang lain mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya dan menggesernya ke arah Ye Feng. Kelincahan dan daya ledaknya ternyata berada di atas pria berjanggut dan para penjaga keamanan. Bab 1949. Seorang Femme Fatale 2. Akan tetapi, itu hanya untuk orang biasa. Meskipun kekuatan komprehensif wanita cantik ini sebanding dengan seniman bela diri di puncak kekuatan cahaya dan bahkan lebih kuat dari beberapa raja senjata. Namun di mata Ye Feng, dia selambat video. Hanya dengan sedikit gerakan, ia meraih pergelangan tangan wanita cantik itu sebelum ia sempat menusuknya dengan pisau. Dengan gerakan tiba-tiba, pergelangan tangan wanita cantik itu terpelintir dan terbalik sepenuhnya. Pada saat yang sama, pisau itu menembus tulang-tulang tangan wanita cantik itu dan memakukannya ke meja. Ah! Wajah wanita cantik itu langsung memucat dan dia menjerit kesakitan. Akan tetapi, Ye Feng tidak berhenti. Ia mengaitkan telapak kakinya dan dengan retakan lain, ia mematahkan kaki wanita cantik yang mengenakan sepatu agen khusus itu, menyebabkan kakinya terbuka lebar. Wanita cantik itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke arah tangan patah yang dipaku ke meja. Seolah-olah ia menyadari bahwa dengan punggungnya menghadap Ye Feng, salah satu kakinya patah, dan salah satu tangannya terpaku di meja, situasinya akan sangat merugikan. Tepat saat tubuhnya hampir jatuh, tangannya yang lain bagaikan cambuk petir, mencambuk Ye Feng dengan ganas dari arah lain. Namun Ye Feng tetap saja dengan santai meraih tangannya, menekan punggungnya, dan mendorongnya ke depan. Ah! Wanita cantik itu langsung berteriak lagi, punggungnya menghadap Ye Feng saat dia ditekan ke meja. Berderit. Berderit. Karena tubuhnya terlalu condong ke depan, tangannya yang terpaku di meja bergeser ke depan. Terdengar suara gesekan yang memekakkan gigi antara tulang tangannya dan bilah pedang. Darah menyembur keluar dari lukanya bagaikan air mancur. Wajah wanita cantik itu langsung berubah sangat pucat, dan tubuhnya cepat lemas. Namun, meski begitu, dia tidak berniat menyerah. Dia menyenggol Ye Feng beberapa kali, tetapi ketika menyadari bahwa dia tidak bisa mendorongnya, dia masih berkata dengan tegas, "Lepaskan aku. Kau tahu ini urusan siapa? Beraninya kau. Jika sesuatu terjadi padaku, tidak peduli seberapa hebat kau bertarung, aku dapat memberitahumu dengan sangat bertanggung jawab bahwa kau akan mati." Ye Feng tidak peduli dengan ancaman wanita cantik itu, dia menekan tubuh wanita itu ke meja sambil melihat brankas di kantor. Hasil pemindaian mendalam memberitahunya bahwa kuali Provinsi Liang dari kuali 9 prefektur ada di brankas ini. "Jika kau tidak ingin mati, beritahu aku," kata sandi brankas ini. Wanita cantik itu sepertinya mengerti sesuatu ketika mendengarnya. Matanya bergerak sedikit dan berkata, "Orang asing, kau datang untuk brankas ini. Apa kau penambang emas dari negeri asing?" Ye Feng mendorong tubuhnya ke depan. Pisau pendek dan luka di tangannya tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara berderit yang membuat gigi seseorang sakit. Wanita cantik itu menjerit lagi, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun, dia masih dengan keras kepala berkata, "Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas bahwa Bandara Stans adalah milik keluarga Duke of Devonshire. Barang-barang di dalam brankas itu juga merupakan harta karun yang sedang dipersiapkan keluarga Duke of Devonshire untuk diberikan kepada seorang taipan di Jepang. Ada alat sinyal khusus yang terpasang di dalamnya. Begitu barang keluar dari brankas, alarm akan langsung berbunyi. Selain itu, saya juga punya chip khusus yang ditanamkan di tubuh saya. Begitu jantung saya berhenti berdetak, Duke of Devonshire akan langsung menerima sinyalnya. Apapun pendapatmu tentang benda-benda di brankas ini atau tentangku, akhir ceritamu tidak akan baik." Ye Feng mengabaikan ancamannya, ia hanya menendang kaki satunya hingga patah. Ia melempar semua senjata di depannya ke samping, lalu melepaskan tangannya dan dengan cepat mengambil brankas itu, lalu meletakkannya di depannya. "Buka itu. Jika kamu tidak mau bekerja sama, jangan salahkan aku karena menggunakan metode yang ekstrim. Brankas ini bukan brankas dengan kunci sandi tradisional, melainkan brankas yang lebih canggih. Kemampuan Ye Feng untuk membuka brankas tidak cocok untuk ini, jadi lebih baik membiarkan wanita cantik itu yang membukanya." Bab 1950. Mereka yang tahu waktu adalah bijaksana. Wanita cantik itu terbaring di atas meja. Ia gemetar, terengah-engah, dan berkeringat deras, menatap Ye Feng dengan wajah pucat. "Aku sudah menjelaskannya. Benda di dalam brankas ini dipasangi chip khusus. Begitu Anda menyentuhnya, keluarga Duke of Devonshire akan langsung menerima peringatan. Informasi lokasi Anda secara real-time dan benda di dalam brankas juga akan disinkronkan dengan mereka. Dan begitu Duke of Devonshire tahu benda ini telah diambil, kau tidak akan punya tempat untuk lari." Ye Feng menatapnya dengan dingin. "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong.
Wajah wanita cantik itu pucat pasi. Ia mempertahankan posturnya yang terhina di atas meja dan berkata dengan tenang, aku melakukan ini demi kebaikanku dan kebaikanmu. Begitu benda ini hilang, kau tidak hanya tidak akan bisa lolos dari kematian, tetapi sebagai orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, aku pasti akan disalahkan. Saya tidak ingin mengalami metode keluarga Duke of Devonshire untuk kedua kalinya. Kalau begitu, aku yakin kau tidak akan mau mencoba metodeku lagi. Ye Feng dengan cepat menepuk-nepuk tubuhnya beberapa kali. Dalam sekejap, wanita cantik itu merasakan sarafnya seolah-olah diperkuat berkali-kali lipat dalam sekejap. Tulang yang patah, pembuluh darah yang pecah, bahkan serat otot yang robek semuanya tergambar dalam pikirannya. Rasa sakit yang sebelumnya sudah ditimbulkannya, kini terasa bertambah 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Itu bahkan lebih tak tertahankan daripada 100 lubang yang menembus jantung seseorang. Sedangkan pada tangan yang tertusuk pisau, sensasinya lebih hebat lagi. Wanita cantik itu dapat merasakan tulang-tulang yang patah dan pecahan-pecahan tulang yang tertancap di daging. Ia tak bisa mengendalikan instingnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Pisau itu mulai menggores lukanya lagi. Sensasi otot, urat, dan tulangnya yang teriris oleh pisau itu membuatnya merasa seolah-olah tubuhnya terus-menerus dicabik-cabik. Bukan saja rasa sakit fisiknya tak tertahankan, tetapi siksaan mentalnya juga membuatnya gila. Kamu, siapa kamu? Wanita cantik itu pernah mengalami penyiksaan tidak manusiawi sebelumnya, tetapi dia belum pernah mendengar metode mengerikan seperti itu. Untuk pertama kalinya, ketakutan muncul di matanya, dan tubuhnya bergetar semakin hebat. Gaun panjangnya yang semula indah dan bersih pun basah kuyup oleh air seninya. Tapi Ye Feng masih menatapnya dengan dingin. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasinya. Atau apakah menurutmu kekuatan metodeku saat ini tidak cukup? Kamu ingin sesuatu yang lebih menarik? Tidak, tidak perlu. Wanita cantik itu tampak terhina dan pipinya tak kuasa menahan rona merah. Pada saat ini, kelima inderanya, yang telah diperkuat berkali-kali lipat, memungkinkan dia merasakan inkontinensianya, betapa basahnya gaunnya, dan bau busuk di udara yang membuatnya merasa malu. Aku akan membantumu membuka brankas itu. Aku hanya berharap kau bisa memberiku kematian yang cepat nanti. Ye Feng menyesuaikan posisi brankas, sehingga pintu dan area kata sandi yang dikenali secara biometrik menghadap ke arahnya. Wanita cantik itu segera menekan tangannya yang tersisa ke brankas. Dimulai dengan kata sandi 26 digit. Setelah memasukkan kata sandi, tingkat pertama brankas pun terbuka. Sebuah perangkat pengenal wajah muncul di dalamnya. Wanita cantik itu sedikit menyesuaikan posturnya dan mengarahkan pandangannya ke alat pemindai. Baru kemudian, lantai 2 pun terbuka. Kemudian, tingkat ketiga. Lapisan ini adalah deteksi iris dinamis. Wanita cantik itu mengedipkan mata beberapa kali dan bekerja sama dengannya untuk melakukan beberapa tindakan. Setelah menyelesaikan proses pengenalan multidimensi, ia akhirnya membuka brankas sepenuhnya. Saat tingkat ini dibuka, sebuah kuali perunggu yang sangat familiar bagi Ye Feng tetapi sedikit berbeda dari kuali-kuali sebelumnya muncul di depan Ye Feng dan wanita cantik itu. Napas Ye Feng terhenti saat melihat pola-pola yang familiar di kuali dan ritme unik dari prasasti tersebut. Setelah melalui banyak hal, kuali provinsi Liang akhirnya ada di tangannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.